Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alaya sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, pembahasan mengenai tafsir Ibnu Katsir surat Ali Imran telah kita bahas ayat 1 sampai dengan ayat 6. 1 sampai dengan ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Diulang kalimah-kalimah atau kalam daripada surat Ali Imran ayat 1 sampai dengan ayat 6. Salah satunya supaya kita bisa menghafalnya. Insyaallah kullu harfin, setiap huruf dalam Al-Quran yang kita hafal insyaallah, yang kita hafal, yang kita baca insyaallah akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan ayat yang ke-7 daripada surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi, huwa dialah Allah. Jadi huwa itu dialah Allah. Allazi, zat Allah, anzala yang telah menurunkan. Kita pahami dulu secara harfiahnya. Anzala yang telah menurunkan. Allazi, zat Allah, anzala yang telah menurunkan Allah alaika kepadamu. Khitabnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alkitab. Menurut ahli tafsir, Alkitab di sini adalah isinya Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana telah kita bahas dalam ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Jadi kitab di sana adalah Al-Qur'an. Minhu, di antara isi daripada Al-Qur'an atau Alkitab, ayatun, ada ayat-ayat. Ini
menunjukkan banyak. Ayatun, ada ayat-ayat. Kalau satu ayat namanya ayatun, ya-nya tidak panjang. Kalau panjang, ya-nya menunjukkan banyak. Ayatun, ada ayat-ayat. Muhkamatun, muhkamatun, muhkamat. Nanti kita tafsirkan apa pengertian daripada muhkamat itu. Ada ayat-ayat yang muhkamatun, yang muhkamat. Hunna, ayat-ayat muhkamat itu ummul kitabi. Ummu itu induk atau pokok daripada isi Al-Quran. Jadi pokok-pokoknya isi Al-Quran itu salah satunya disebutnya adalah ayatun muhkamat. Ayat-ayat yang sifatnya muhkamat. Jadi bisa dipahami, ayat-ayatnya itu jelas, muhkamat itu. Ya. Nah, jadi begitu jelas dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini ayat tentang hukum, ini ayat tentang salah satunya ayat-ayat yang berkaitan dengan sosial, ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah, ayat-ayat yang berkaitan dengan muhkamat, munakahat dan sebagainya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan waris dan sebagainya itu dijelaskan secara muhkamat, secara jelas. Itu muhkamat. Wa ukhoru, dan ada juga atau yang lainnya daripada ayat-ayat tersebut. Ukhor itu yang lain. Mutasyabihatun, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, mutasyabihat. Syabbaha itu bisa diartikan menyerupai, atau bisa diartikan syabaha itu bisa diartikan samar-samar, tidak jelas. Nah, itu syabaha. Di mutasyabihat, ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Kalau muhkamat mah sudah jelas. Nah, ya. Kalau mutasyabihat itu masih remeng-remeng lah, masih samar-samar. Gitu. Jadi harus ada salah satunya pentakwilan dan sebagainya. Ya, itu. Setelah kita bahas salah satu contohnya yang termasuk mutasyabihat itu ya itu alif lam mim itu termasuk mutasyabihat. Jadi pengertian-pengertian di dalamnya itu yang telah kita jelaskan yaitu dalam pertemuan sebelumnya berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 1. Insyaallah nanti kita bahas apa pengertian dari mutasyabihat. Fa ammal ladzina, maka adapun alladzina, orang-orang. Jadi kalau alladzi dengan alladzina ya. Kalau alladzi itu biasa diartikan yang. Tapi kalau alladzina itu orang-orang, menunjukkan banyak. Termasuk isim mausul ya kalau dalam ilmu bahasa Arab. Alladzina, orang-orang fi qulubihim yang ada di dalam hatinya. Jadi fi qulubihim yang ada di dalam hatinya, Jadi dalam hati mereka. Fi itu di dalam, qulubihim hati-hati mereka. Zaigun itu hatinya itu kecondongan menuju kesesatan, menuju kekeliruan. Zaigun ya. Jadi ada orang-orang yang dalam hatinya itu condong menuju kesesatan, condong menuju kekeliruan. Nah, payat tabi'una, maka mereka itu orang-orang yang di dalam hatinya condong terhadap kesesatan. Payat tabi'una, mereka itu mengikuti ma terhadap ayat-ayat tasyabaha yang mutasyabih minhu, diantara daripada ayat-ayat tersebut. Jadi ada golongan manusia
yang salah satunya mengikuti daripada ayat-ayat mutasyabihat ini. Jadi tekstualnya itu tidak diterjemahkan lagi menurut ahli tafsir, bagaimana apa dan sebagainya. Jadi seperti contoh aja, seperti yadullahi fauqa aidihim. Yadullah itu artinya tangan Allah. Yadu itu kan tangan, Allah itu Allah. Yadullah, tangan Allah. Orang-orang yang condong kepada kesesatan mah gitu, mereka itu seadanya gitu. Ya, seolah-olah itu punya seperti manusia, punya tangan, punya apa semua. Itu salah satu contoh orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat ya secara tekstualnya itu. Yadullah. Kalau secara itu kan bisa diterjemahkan yadul itu kan kekuasaan. Yadullah itu kekuasaan Allah. Nah, itu salah satu contoh. Insya Allah nanti lebih jelasnya kita tafsirkan menurut ilmu tafsir. Nah, jadi kita kalau membahas tafsir itu harus ikut kepada ahli-ahli tafsir. Tidak bisa mengikuti dengan akal dengan pemahaman sendiri. Tidak bisa. Akhirnya kita sudah punya guru-guru kita yang lebih lebih mendalam ilmunya, mereka lebih dekat dengan Allah, mereka istilahnya dalam segi ilmunya itu sudah rosihun lah, mereka selalu mendalami daripada ilmu mereka ya. Subhanallah karim, kita mah tinggal mengikuti daripada pemahaman mereka ya, insyaallah. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu, apa tujuan mereka yang hatinya itu menuju ke kesesatan, mengikuti ayat-ayat mutasyabihat yang diterjemahkannya itu, yaitulah dapat menyerupakan Tuhan atau Allah itu dengan makhluk itu. Lama kelamaan kesana nih tujuan itu, orang-orang yang dalam hatinya condong terhadap kesesatan. Ibtigo al-fitnah, untuk ibtigo itu mencari fitnah ya. Wabtigo'a, dan mencari-cari takwilnya ya. Ya, mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Jadi mohon maaf muslimin muslimat yang Allah muliakan, sekali lagi saya tegaskan, dalam mempelajari ilmu tafsir ini kita harus memakai, salah satunya adalah pendapat para ahli tafsir. Kita hanya menyampaikan saja. Kita hanya menyampaikan bagaimana menurut ahli tafsir begini nih. Makanya saya ngambil kitab tafsir Ibnu Katsir ini, kan di dalamnya itu muslim-muslimat yang Allah muliakan dilengkapi dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dijelaskan di sini ada, kalau pendapat ini ada yang sifatnya dhaif, pendapat ini ada yang sifatnya kuat. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, subhanallah ya karim. Insyaallah nanti kita ini secara harfiah dulu daripada ayat Al-Qur'an. Terjemah daripada ayat Quran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, wa ma ya'lamu, wa ma itu tidak. Artinya ma itu tidak. Ya. Kenapa diartikan tidak? Karena kedepannya itu ada ilah, ada istisna, ada ilah. Ya, ada ilah. Nah, jadi wa ma, dan tidaklah ya'lamu mengetahui ta'wilahu terhadap takwil daripada ayat-ayat tersebut, ayat-ayat mutasyabihat tersebut, illallah, kecuali Allah. Makanya salah satu penafsiran daripada ayat-ayat mutasyabihat, kadang-kadang suka ada kalimat dikatakan Allahu a'lam bi muradih, hanya Allah yang maha tahu maksud daripada ayat tersebut. Karena wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui terhadap takwilnya daripada ayat tersebut illallah, kecuali Allah. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah,
Warosihun, dan orang-orang yang rosihun. Ya, rosihun itu orang-orang yang mendalami daripada ilmu. Fil ilmi, orang-orang yang berusaha mendalami fil ilmi, dalam ilmu. Jadi terus mereka tuh mendalami para ulama, guru-guru kita mendalami. Subhanallah, perjuangan mereka sangat luar biasa. Ya. Minimalnya mereka itu istilahnya apa? Bisa dikatakan para ulama, guru-guru kita itu minimalnya mereka itu punya maunah dari Allah, diberikan keistimewaan. Ya, itulah salah satunya adalah sebagai pewaris para nabi. Mudah-mudahan ya Allah ya Karim, kita dengan mendoakan guru-guru kita, mengikuti langkah jejak mereka yang begitu luar biasa, yang selamanya mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul nanti di akhirat nanti dengan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalami daripada ilmu, yaquluna, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Jadi mengatakan kami itu telah beriman. Bihi, terhadap ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Mereka mengatakan apa? Kullun, semua ayat-ayat tersebut, min indi robbina, min indi, dari sisi Tuhan kami. Jadi orang-orang yang rasihun mengatakan kami telah beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Kami yakin itu ayat tersebut min indi robbina, daripada sisi Tuhan kami, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu muslim-muslim yang memuliakan. Nanti kita tafsirkan bagaimana penafsiran dari tafsir Ibnu Katsir, ya, mengenai ayat Ali Imran ayat 7 ini, yang berkaitan dengan ayat-ayat muhkamat, yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Wa ma, dan tidaklah yadzakaru, mengambil pelajaran. Yadzakar itu mengambil pelajaran. Yadzakaru. Wa ma, dan tidaklah mengambil pelajaran illa, kecuali ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang berakal. Ulul albab diterjemahkan orang-orang yang salah satunya ulul uqul. Jadi orang-orang yang mempunyai akal. Dengan akal tersebut yufahim, mereka itu selalu memahami daripada isi daripada ayat-ayat tersebut, baik yang sifatnya mutasyabihat atau ayat-ayat yang sifatnya muhkamat. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, itu sekilas gambaran secara harfiahnya, yaitu surat Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi kita tafsirkan. Dikatakan jamaah muslimin muslimat, yukhabbiru ta'ala anna fil qur'ani ayatun muhkamatun hunna umul kitabi ay bayyinatun wadihatun adilalatun. Nah, jadi di anna fil Quran, sesungguhnya di dalam Quran itu ayatun muhkamatun, ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat. Hunna umul kitab, ayat-ayat muhkamat tersebut umul kitab, pokok-pokok daripada Al-Quran. Ayat bayinatun, telah jelas, wadihatun, ya. Jadi wadihatun, jadi sudah ayatnya itu sudah jelas. Dalam pengertiannya itu, dalam terjemahannya itu
dan juga tidak lepas asbabun nuzulnya apa, itu sudah jelas. Ya, ya pengertiannya itu tidak usah istilahnya apa, tinggal kita secara tekstual tersebut kita melaksanakan daripada isi ayat Quran tersebut. Nah, seperti sudah jelas dalam Al-Quran, seperti yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan fikih, ya sudah jelas di sana kan, yang berkaitan dengan kifarat sumpah atau kifarat yang lainnya, yang berkaitan dengan munakahat, bagaimana yang namanya ila, yang dinamakan dengan khulu, bagaimana dimakan dengan nusus dan sebagainya. Itu ayat-ayat muhkamat sudah jelas gitu. Berkaitan dengan ibadah haji dijelaskan dalam Quran. Nah, semuanya insya Allah semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang sifatnya muhkamat. Tapi di antara ayat-ayat Quran tersebut dikatakan pihak, ya, dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir ini pihak ala hadin wa minhu ayatun ukhor, dan juga ada ayat-ayat yang lain pihak istibah bidilalah ala kasri minanas. Jadi artinya yang samar-samar dalam segi dilalahnya, ya. Jadi belum jelas. Istabahu ilal wadih minhu wa hukmun muhkamatun ala mutasyabihi indahu faqadih tada. Jadi ada juga yang ayat-ayat yang sifatnya istabah, jadi mutasyabih. Ya, jadi belum jelas bagaimana nih isi daripada kalam atau kalimah tersebut. Yang sudah kita pahami mah itu ayat-ayat yang berkaitan dengan yang namakan dengan ahruf munqata'ah. Jadi huruf-huruf yang terputus yang dijadikan awal surat, fawatihus suwar, pembuka daripada surat-surat. Jadi alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, shad, nun, qaf, yasin, toha, kaf, ha, ya, ain, shad. Terus juga ahrufin munqata'ah tersebut, ya, menurut ahli tafsir jumlahnya itu ada 14, ya, 14 huruf dari 28 atau 29 huruf-huruf hijaiyah itu, ya, salah satunya ada 14 yang dimasukkan sebagai ahrufin munqata'ah yang dijadikan awal daripada surat, itu fawatihus suwar. Banyak sekali muslim-muslimat yang Allah muliakan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan mutasyabih, ya. Ini banyak pemahaman-pemahaman daripada ahli tafsir mengenai ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, kita pahami dulu. Jadi di antara ayat-ayat Quran itu ada yang namakan dengan muhkamat. Kita hafalkan ayat muhkamat, ya, ayat-ayat yang muhkamat, jelas, ya, jelas. Ada juga yang ayat-ayat mutasyabihat yang masih belum jelas. Itulah singkatnya, Ibu, masih samar-samar, ya. Nah, jadi itu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Nah, muslimin muslimat yang Allah muliakan, faqadih tada walihada qala ta'ala hunna umul kitab ay asluhul ladzi yarji'u ilahi indal istibah wa ukharu mutasyabihat, ya, wa ukharu mutasyabihat. Jelas, Pak.
Jadi ada apa? Ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Ayat tuhtamalu dilalatuha muwafiqatul muhakkim. Muwafiqatul muhakkim wa qad tuhtamalu syai'an ukhra min haitsul labdi wa tarkib la min haitsul murad wa qad ikhtalafu ya wa qad ikhtalafu fil muhkami wal mutasyabih. Jadi salah satunya ikhtilaf. Jadi nanti ada pengertian mengenai ayat-ayat mutasyabihan. Nah, inilah yang suka dijadikan apa? Salah satunya muslim-muslim yang Allah muliakan, ayat mutasyabihat ini yang berkaitan, ada ayat yang berkaitan dengan ketauhidan. Seperti tadi kan, seperti dalam Al-Quran, Allahu istawa ya, istawa alal arsy, bersemayam di atas aras. Itu juga termasuknya salah satu mutasyabihat. Allah itu di atas aras, apakah Allah itu betul-betul istilahnya apa? Menempati aras atau gimana gitu. Nah, itu tergantung apa? Ada pemahaman-pemahaman daripada para ulama ahli tafsir. Ya. Jadi inti nama Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Makanya pernah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib itu ditanya, di mana Allah itu? Ya. Jadi Allah itu di mana gitu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini secara singkat aja, mengatakan Allah itu ada sebelum waktu dan tempat ada. Ya. Jadi Allah itu ada sebelum waktu dan tempat ada. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Ali, di mana Allah itu? Ya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan Allah itu ada ya sebelum tempat dan waktu ada. Bayangkan, sebelum tempat dan waktu ada. Yang penting yakinlah. Ya, Allah itu yakin ada. Jangan sampai ragu-ragu ya. Nanti kalau kita mempelajari ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih ya, berdasarkan pendapat itu, pendapat ini dan sebagainya. Nah, kalau keimanan kita ya masih apa? Masih awam gitu. Ya mungkin salah satunya bisa yang tadi itu zaigun, yaitu yang namakan dengan fi apa alladzina fi qulubihim zaigun, itu yang dalam hatinya itu sifat ada kecondongan terhadap kesesatan, kekeliruan gitu. Makanya ada yang menyimpulkan, udah yang penting kita itu beriman kepada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Kalau itu namanya adalah ar-rasikhun. Itu kalimat ar-rasikhun. War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Kami telah beriman kepada ayat-ayat mutasyabih itu ya Allah. Kami yakin kullun min indi rabbina. Semuanya adalah dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Muslimin-muslimat yang Allah muliakan, ayat surat Ali Imran ayat 7 ini itu baru salah satunya kita membahas mengenai ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Mudah-mudahan kita bisa memahami daripada ayat-ayat tersebut ya, yang sifatnya mutasyabihat atau sifatnya muhkamat ini berdasarkan pendapat-pendapat daripada ahli tafsir. Insyaallah suatu saat kita sambung kembali penjelasan daripada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Tadi baru kita bahas salah satunya itu sekilas ya. Tapi nanti kita bahas wa qadih talafu mengenai ikhtilaf bagaimana pendapatnya mengenai ayat-ayat mutasyabihat.
Muslimin muslimat yang Allah muliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, yakin kesalahannya itu, kekurangannya itu dari saya pribadi, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmati kami dengan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmati kami dengan Al-Qur'an, ya Allah. Ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu apapun bagi kami kecuali izin darimu ya Allah. Segala-galanya ilmu adalah darimu ya Allah. Subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu ya Allah, illa ma 'allamtana, kecuali segala sesuatunya yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, ilman nafi'an, berikanlah kepada kami, takdirkan kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami dalam memahami Al-Quran ini ya Allah. Bimbinglah kami dalam memahami Al-Quran ini ya Allah. Jangan sampai kami termasuk fi qulubihim zaigun ya Allah. Jangan sampai kami termasuk ya Allah fi qulubihim zaigun ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna nuran, jadikanlah ya Allah, Allahumma ij'alhu nuran, jadikanlah Al-Quran ini ya Allah sebagai cahaya bagi kami, cahaya ketika kami sakaratul maut, cahaya ketika kami di dalam kubur, cahaya bagi kami ketika kami berada di alam roh. Jadikan Quran ini sebagai cahaya di alam kiamat nanti ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.